Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudaraku? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah sumber penghiburan, sumber kekuatan dan pengetahuan bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari hidup kita. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Bapa atas segala kebaikan dan pengasihan-Mu dalam hidup kami. Engkau menyertai hidup kami dari hari-hari yang telah kami lewati sampai pada hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini Engkau akan tetap menyertai dan memberkati kami. Mampukan kami menjalani kehidupan kami dengan baik, dan biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam firman-Mu setiap hari. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 25 September 2024 tertulis dalam kitab Filipi 3 ayat 13. Dalam bahasa Batak itu dicatat sampai ayat 14a. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ale akadongan dang hurajumi diriku naung sun hutak kopi. Oddo tahe. Huhalupahon nadibudiku. Hueahi aka nadijolo. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Masa lalu adalah kenangan. Masa depan adalah harapan. Lalu masa kini bagaimana? Masa kini adalah kenyataan. Kenyataan yang harus kita jalani, yang harus kita nikmati, dan tentu kita harus bersuka cita menjalaninya. Semua orang punya masa lalu. Peribahasa Indonesia mengatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Masa lalu yang telah terjadi yang membuat hati kita bersedih, yang membuat kita terbeban, pengalaman-pengalaman buruk adalah sebuah kenangan. Kenangan yang kita jadikan suatu pelajaran untuk kita dapat menjalani hari-hari kita ke depan lebih baik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Masa lalu yang telah kita lewati atau pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang indah, itu akan terus memotivasi kita, memperbaiki hidup kita, menjalani hari-hari kita lebih baik dari sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kesaksian Paulus akan apa yang telah terjadi dalam hidupnya di masa lalu. Semua masa lalu telah berlalu, dan itu harus ditinggalkan, bahkan dilupakan. Paulus adalah seorang Yahudi yang taat. Dia adalah seorang yang terpelajar, yang dihargai, yang dihormati oleh banyak orang. Segala kemewahan, segala kehormatan yang dia dapatkan di masa lalu, itu dilupakan, itu ditinggalkan, dan ia menatap masa depan yang ada di hadapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud Paulus dalam renungan kita pada hari ini? Segala kemewahan, kehormatan, segala sesuatu yang dimiliki di masa lalu, itu tidak menjamin masa depan. Itu tidak menjamin keselamatan baginya.
Itulah yang membuat Paulus meninggalkan masa lalu. Dan dia mau menatap masa depan dan mengarahkan hidupnya kepada Tuhan senantiasa. Setelah Paulus ditangkap oleh Yesus, diubah dari seorang Saulus menjadi Paulus, pengikut Kristus yang setia, memberitakan kabar baik di dalam kehidupannya. Paulus sungguh-sungguh menatap Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua punya masa lalu, bukan? Biarlah masa lalu kita jadikan sebuah pembelajaran yang besar dalam kehidupan kita. Jika itu suatu pengalaman yang pahit, lupakanlah. Jadikanlah suatu pelajaran yang besar, sehingga ke depan hidup kita lebih baik lagi. Jika itu adalah suatu kenangan yang manis, kenangan yang indah, kita boleh mengingat, tetapi itu menjadi suatu kekuatan dan semangat bagi kita untuk termotivasi menjalani hari-hari hidup kita lebih baik lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ditawarkan dunia ini tentu akan membuat kita bahagia. Tetapi berulang-ulang di dalam khotbah saya sampaikan, kebahagiaan yang datang, yang bersumber dari dunia adalah sementara, dan itu pastilah sia-sia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menatap masa depan yang baik dan berjalan bersama Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang telah terjadi, yang telah kita lewati, itu terus menjadi sesuatu yang berharga bagi kita untuk kita jadikan motivasi diri menjadi lebih baik lagi. Berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan pernah tersesat. Berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan mencapai satu tujuan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan dan sampailah kepada tujuan, yaitu kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa untuk tetap kuat menjalani kehidupan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap hari kami semakin bertumbuh di dalam firman Tuhan, sehingga kami semakin mengenal dan tahu apa yang Tuhan maksudkan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami kecewa, berputus asa, bahkan berhenti di tengah jalan. Tetapi biarlah semua pengalaman-pengalaman yang telah kami lewati boleh kami jadikan sebuah pembelajaran di dalam kehidupan untuk menjalani hari-hari kami lebih baik. Tuhan, kami tahu tanpa Engkau kami tidak akan sampai ke tujuan yang benar. Oleh sebab itu kami akan terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, karena Engkaulah sumber keselamatan bagi kehidupan kami. Kami mau bersama Tuhan terus melangkah maju, menatap dan meraih masa depan yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan hari ini, apapun yang kami hadapi hari ini, kami mau Tuhan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami akan menjalani hari-hari kami di dalam kekuatan dan semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang bergumul, yang berduka cita. Engkau berikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jagalah kami Tuhan, lindungi dan berkati senantiasa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.